Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Najmi Laila dengan NIM 200281, Prodi PJKR Reguler 1 semester 2. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi resum dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Teti Trisnawati, SPD MPD, di kampus Universitas Primagraha. Materi yang akan saya bahas di sini tentang pentingnya kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan dan kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidik. Kontribusi psikologi pendidikan terhadap proses pendidikan. Pentingnya psikologi dalam pendidikan yaitu 1. Psikologi membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Yang kedua, pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Kontribusi psikologi terhadap pendidikan yaitu ada 3. Di antaranya 1. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan. Yang kedua, pengaruh kondisi sosial terhadap belajar. Yang ketiga, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan program pendidikan, dan sistem pembelajaran, dan yang terakhir sistem evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. 1. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, perkembangan kurikulum dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek. Dan yang ketiga, penyusunan buku ajar didasarkan pada segi-segi psikologi peserta didik. Dan penjelasan yang kedua tentang kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan. Yang pertama, misalnya penyusunan jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan sebagainya. Yang kedua, penentuan jurusan atau program. Dan yang terakhir, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial peserta didik. Dan ini penjelasan tentang yang ketiga, yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan. Yang kedua, pemilihan model-model pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran. Dan yang terakhir, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Dan penjelasan yang terakhir yaitu kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi pendidikan. Di antaranya ada 3. Yang pertama, penentuan teknik evaluasi. Yang kedua, penentuan jenis tes. Yang ketiga, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembahasan yang telah saya paparkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.